semua. Pagi, Bu. Wah, pagi ini Ibu melihat muka-muka kalian sangat cerah dan bersemangat ya untuk mengikuti kelas Ibu. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Suci, Bu. Dia sakit atau apa? Sakit, Bu. Ada surat yang dititipkan? Tidak ada. Oh ya, tidak apa-apa. Kita doakan saja ya supaya teman kita bisa segera sembuh dan mengikuti kelas kita bersama kalian semua ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya ya. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Hajra. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cerita teks imajinasi. Kalian silahkan membuka buku cetak kalian dan buka halaman 45 pada bab 4 ya. Baik, Bu. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu cerita imajinasi seperti apa? Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Putri. Jadi, cerita imajinasi merupakan hasil rekaan imajinasi maupun hayalan pengarangnya. Cerita itu tidak nyata berdasarkan fakta. Teks cerita imajinasi bentuknya bermacam-macam. Ada seperti cerpen, dongeng, dan novel. Ketiga jenis karangan ini berupa cerita rekaan yang dibentuk oleh unsur-unsur yang sama, yakni tokoh, latar, dan urutan kejadian, seperti yang dikatakan oleh Putri. Beberapa teks cerita imajinasi yang terkenal yaitu Cinderella dan Harry Potter. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah gambar di samping ini merupakan cerita imajinasi atau bukan? Imajinasi, Bu. Yap, betul sekali. Timun Mas merupakan salah satu cerita imajinasi yang sangat terkenal di Indonesia. Betul tidak anak-anak? Betul, Bu. Hajra, betul tidak? Betul, Bu. Pintar. Tujuan kita mempelajari tentang cerita teks imajinasi atau cerita fantasi adalah untuk memberikan hiburan bagi pembaca maupun penontonnya. Dalam cerita fantasi anak biasanya disisipkan juga nasihat atau pesan moral dari pengarangnya, tetapi tidak juga meninggalkan tujuan utama yaitu memberikan hiburan. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks imajinasi. Terdapat 6 teks ciri-ciri imajinasi. Yang pertama, cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, maupun kemisteriusan. Yang kedua, cerita fantasi memiliki ide cerita. Yang ketiga, cerita fantasi menggunakan latar lintas, ruang, dan waktu. Yang keempat, tokoh dalam cerita fantasi itu unik atau memiliki kesaksian. Yang kelima, cerita fantasi bersifat fiksi. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita teks imajinasi yaitu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari. Baik, selanjutnya buka buku cetak kalian dan baca yang terdapat pada halaman 48 ya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya kepada Ibu ya, anak-anak. Jadi, ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan tentang materi yang dipelajari hari ini? Saya, Bu. Yang lain? Ya, yang di belakang Faiz silahkan. Oke. Semuanya sudah paham ya tentang cerita teks imajinasi ini? Paham, Bu. Oke. Baik, jadi yang kalian perlu pahami dalam cerita teks imajinasi terdapat pengertian, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasan. Jadi Ibu berharap setelah mempelajari materi ini, kalian bisa membedakan mana cerita yang fiksi dan mana cerita yang non-fiksi ya. Nah, sekarang bukunya ditutup dan disimpan ke dalam tas ya anak-anak. Yeay, pulang. Bukan pulang dong, tetapi Ibu akan memberikan pretest sebelum pulang ya. Deh, Bu. Begitu memang kalau mau pintar tuh anak-anak. Nanam, Ibu. Oke. Bu Alga mau pulang. Ibu akan membagikan kertas ini dan kalian mengerjakannya selama 10 menit ya. Jangan ada yang menyontek. Kalau ada yang ketahuan membuka buku cetak, Ibu akan menyita pekerjaan itu ya.
Sekarang waktunya sudah habis, silahkan dikumpul di meja ibu sekarang ya. Hajra, cepat kumpul. Baik, minggu depan kita akan membahas tentang teks prosedur yang ada di buku cetak kalian. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Baik, sekian pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.